sejahtera, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Risabil. Saya asal kota Surakarta dan saat ini berusia 23 tahun. Saya merupakan alumni Ilmu Administrasi Negara FISIP UNS yang diwisuda pada Desember 2023 lalu dengan predikat cum laude. Semasa masa studi saya aktif untuk mengembangkan diri di dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan, hingga magang, baik yang skalanya nasional hingga internasional. Saya memiliki pengalaman organisasi sebagai staf humas di keluarga mahasiswa administrasi publik. Kemudian saya pun juga memiliki pengalaman sebagai staf public relation di Smartpreneur Community dan juga memiliki pengalaman sebagai staf pengembangan sumber daya manusia di organisasi Youth Empowerment Center Indonesia. Dan yang terakhir, saya memiliki pengalaman sebagai kepala divisi public relations di organisasi nasional pengamat negeri. Selain itu, saya pun mengikuti beberapa kepanitiaan yang sifatnya regional hingga internasional. Adapun pengalaman magang saya berada di DPRD Kota Surakarta, DPR RI, dan juga Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. Saya pun juga memiliki pengalaman bekerja paruh waktu sebagai asisten peneliti sekaligus asisten wakil dekan FISIP UNS selama 3 tahun. Adapun prestasi saya yakni di bidang akademik sebagai delegasi terbaik di dalam Teras Jateng 2020, peraih juara 1 video penelitian terbaik di dalam Teras Jateng 2020, dan juga sebagai presenter di dalam Forum Diskusi Ilmiah Internasional atau Indonesian Association for Public Administration. Berikutnya kita bahas tugas dan juga tanggung jawab seorang relationship manager dana dan transaksi, yakni meliputi pengidentifikasian potensi dan juga kompetisi bisnis dana. Kemudian yang kedua meliputi memastikan bahwa kegiatan pemasaran dapat dilakukan secara terpadu. Dan yang terakhir, seorang relationship manager dana dan juga transaksi harus mampu memonitoring portofolio dana dan juga jasa bank lainnya, sehingga dalam hal ini dituntut untuk bisa menjalin relasi yang baik dengan nasabah. Kemudian saya akan mengulas kelebihan dan juga kelemahan dari produk dana BRI. Untuk kelebihannya tentu yang pertama, Bank BRI sudah memberikan sentuhan digitalisasi hampir di setiap produk yang ditawarkannya. Hal ini tentu mempermudah pengguna jasa dalam mengakses setiap layanan maupun produk yang ditawarkan oleh Bank BRI. Kemudian yang kedua, yakni Bank BRI menawarkan berbagai macam produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, Bank BRI menyediakan tabungan Junio untuk segmentasi nasabah anak-anak, kemudian juga ada Britama X untuk segmentasi pemuda. Dan yang tak kalah penting, yakni yang terakhir, Bank BRI sudah terjamin keamanannya karena telah berizin dan juga diawasi oleh OJK. Terkait dengan kelemahannya, banyak sekali nasabah Bank BRI yang belum mendownload ataupun menggunakan layanan Brimo, bahwa dari 160 juta nasabah Bank BRI hanya sekitar 34 juta saja yang sudah menggunakan Brimo. Berikutnya, strategi yang akan saya terapkan ketika saya bergabung di dalam Bank BRI untuk mencapai target, yakni yang pertama, saya terlebih dulu akan melakukan analisis pasar dengan melihat potensi ataupun kebutuhan dan juga persaingan pasar itu seperti apa. Setelah semua dapat terpetakan dengan baik, langkah berikutnya yakni saya akan menentukan segmentasi pasar yang akan saya tuju. Tentu untuk menentukan segmentasi nasabah ataupun segmentasi pasar ini berbekal dari database ataupun keterangan dari mitra strategis Bank BRI. Sehingga berkaca dari informasi-informasi tersebut kita bisa untuk memplottingkan atau menentukan nasabah mana nih yang potensi untuk kita sasar. Kemudian langkah terakhir yakni berbekal dari informasi yang ada, kita bisa melakukan pendekatan dengan nasabah. Samping itu, kita pun bisa menawarkan produk-produk kita melalui kegiatan sosialisasi dengan nasabah dengan mengumpulkan nasabah di dalam suatu tempat. Tentu kondisi tersebut akan lebih efektif. Dan yang terakhir, jika harus memilih, saya akan lebih memilih untuk mengelola lebih dari 10 nasabah dengan berbagai macam portofolio bisnis. Hal ini disebabkan karena semakin banyak nasabah yang kita jaring, maka artinya semakin banyak pula masyarakat yang mengenal produk maupun layanan jasa yang diberikan oleh Bank BRI, sehingga di masa selanjutnya dapat memberikan potensi yang baik untuk mendatangkan nasabah kepada Bank BRI. Selanjutnya, alasan kedua yakni karena jika melihat dari strata sosial maupun kemampuan ekonomi dan juga latar belakang ekonomi masyarakat Indonesia memiliki diversifikasi. Oleh sebab itu, sebagai bank yang selalu dekat dengan rakyat, kita harus bisa senantiasa memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya tanpa memandang suatu apapun. Sekian video perkenalan dari diri saya. Besar harapan saya untuk bisa bergabung bersama Bank BRI.